Di antara luasnya Laut Banda, tersembunyi sebuah pulau kecil yang sunyi. Namanya Pulau Marcella. Pulau Marcella adalah satu dari sekian banyak pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya dan menjadi wilayah tersendiri yang disebut Kecamatan Pulau Marcella. Luas daratannya mencapai hampir 280 km persegi, dengan kehidupan tersebar di 12 desa kecil, seperti Ilbutung, Marcella, Bululora, Latalola Kecil, Latalola Besar, Serili, Uili, Nura, Lawawang, Iblat Munta, Telalora, dan Babiotan. Desa Latalola Besar menjadi pusat pemerintahan kecamatan. Jumlah penduduknya tidak banyak, sekitar 2.110 jiwa berdasarkan sensus terbaru. Tapi, di pulau terpencil ini, penduduk hidup dalam ikatan sosial yang kuat. Kehidupan sehari-hari mereka berpusat pada laut dan ladang, dengan hasil bumi sederhana seperti sagu, ubi, dan ikan sebagai penopang utama. Banyak yang belum tahu bahwa pulau terpencil ini menyimpan lapisan sejarah yang dalam. Mari kita mulai dari zaman prasejarah. Wilayah Marcella dipercaya telah dihuni oleh manusia Austronesia sejak ribuan tahun lalu, yaitu bangsa pelaut kuno yang bermigrasi dari Taiwan dan Asia Tenggara menuju ke Pasifik. Marcella dan pulau-pulau di sekitarnya menjadi bagian dari koridor migrasi timur yang menghubungkan Maluku, Timor, hingga Papua dan Pasifik Selatan. Jejaknya bisa kita lihat dalam bahasa lokal, pola tenun, alat musik, hingga sistem marga yang masih hidup sampai sekarang. Artinya, Pulau Marcella adalah bagian penting dari jejak leluhur Nusantara yang jarang disorot. Ketika bangsa Portugis dan Belanda mulai datang ke Nusantara, Pulau Marcella dan Kepulauan Babar menjadi bagian pinggiran dari medan perebutan rempah-rempah. Namun, karena tidak menghasilkan cengkeh atau pala secara besar-besaran, Marcella tidak dijadikan pusat dagang. Sebaliknya, beberapa sumber arsip Belanda menyebutkan bahwa Marcella dijadikan sebagai lokasi pengasingan, baik untuk narapidana lokal maupun tokoh adat yang dianggap melawan kekuasaan kolonial. Di masa yang sama, muncul juga pengaruh misi Kristen Protestan. Marcella menjadi salah satu titik awal ekspansi Zending ke wilayah-wilayah paling selatan Maluku. Seorang misionaris bernama Willem Gerrit Hulsebos pada abad ke-19 pernah menulis dalam jurnalnya bahwa Pulau Marcella menyimpan iman yang dalam meski jauh dari pusat. Walaupun jarang disebut, Marcella juga punya peran penting dalam jalur logistik lokal. Di masa lalu, pulau ini menjadi titik perhentian bagi nelayan dan pedagang dari Pulau Babar, Tanimbar, hingga Timor Leste. Saat bangsa lain menulis sejarah mereka dengan tinta dan kertas, Marcella menyimpan sejarahnya dalam cerita lisan, dalam lagu-lagu adat, dan dalam gerak tari yang diwariskan dari nenek moyang. Pulau ini tidak dibangun dengan istana atau candi megah, tapi dengan ikatan sosial, petuah leluhur, dan cinta terhadap tanah tempat berpijak. Kini, Marcella tetap menjadi pulau yang sunyi dan bersahaja. Tak banyak orang datang ke sini, dan tak banyak yang tahu namanya. Namun, justru dalam kesunyian itulah Marcella menjaga identitasnya yang kuat.